Saya kira ini penting sekali ya. Kami ingin menyampaikan terima kasih kepada segenap perusahaan Gatra, terutama melalui Bapak Guritno yang jadi Pimpret hari ini, karena ini bagian daripada sosialisasi. Kemudian yang kedua, kami memang ingin memastikan insya Allah 2022 ya, MOU dengan semua perguruan tinggi yang legal itu, yang punya izin itu selesai. Sehingga dengan MOU itu nanti kami akan datang ke kampus-kampus membawa mesin cetak anggota untuk memastikan seluruh sivitas akademi di situ menjadi anggota, dan kemudian kami akan sebarkan brosur, kemudian kami akan Zoom meeting. Insya Allah dalam bulan Agustus September ini kami akan menyelesaikan sosialisasinya melalui Zoom meeting, karena kita tahu di Indonesia perguruan tinggi hanya kurang lebih 4.500 dan kami bisa melakukan Zoom meeting 10.000 sekali. Jadi insya Allah 2 kali Zoom meeting saja itu sudah akan tersosialisasi dengan baik semua yang aplikasi tadi ya, sudah terjadwal oleh beliau. Nanti kami akan menyurat kepada Bapak Dirjen Dikti untuk jadi pembicara dan akan mengundang para rektor atau dekan dan ini, atau nanti terutama yang jadi kepala perpustakaan untuk mensosialisasikannya. Itu pertama. Kami sekarang ini sudah menyelesaikan seluruh sivitas akademi di Akademi Militer Magelang, itu sudah menjadi anggota perpustakaan. Kemudian aplikasi yang tentang iOS, Ipusnas, Kastara sudah bisa diakses semua taruna di sana. Dan kami juga sudah melakukan di Universitas Pertahanan di Sentul. Kemudian juga kami sudah masukkan di Sekolah Tinggi Intelijen juga di Sentul, dan beberapa perguruan tinggi lain yang memang secara proaktif juga sudah mulai, bahkan di sekolah di Unimah Malang, kemudian Unibrau juga, kemudian saya kira banyak sekali perguruan tinggi yang sudah mulai familiar dengan aplikasi kita. Tapi memang masih ada beberapa yang tidak, karena kami sudah keliling Indonesia, kami sudah MOU dengan kurang lebih 1.500 perguruan tinggi ya dalam beberapa tahun terakhir ini. Jadi sosialisasinya akan tugas kita adalah memastikan sejalan antara sistem keterbukaan ilmu pengetahuan dengan sistem perkuliahan yang dibangun, karena ini juga harus merubah paradigma untuk membuka ruang sebebas-bebasnya terhadap akses. Kalau paparan saya kan begini Pak, pengajaran itu kan kita di kelas ya, pratika hingga doktoral pengajarannya ke bawah lagi, yang kemudian itu oleh Thomas Alva Edison disampaikan bahwa ilmu yang kita peroleh dari pratika hingga doktoral itu 10%. Saya simbolkan di sini Pak Guritno, pengajaran kita diajari naik sepeda oleh orang tua kita. Apa ajarannya Pak? Jangan miring, gayu terus. Kira-kira bisa juara motor GP kalau itu dipakai Pak? Nggak bisa Pak, sebab Mark Marquez kalau masih ada gurunya berarti gurunya yang juara. Nah di daratan Tiongkok saya suka nonton film-film Kungfu ya, silat itu kan filosofinya tak akan lahir seorang murid petarung dari seorang guru pecundang, karena akhir daripada film-film Kungfu itu adalah siapa di antara perguruan itu yang gurunya menang, nanti akan melebur ke situ. Nah ini kita lambat menerapkan pembelajaran. Yang saya sebutkan tadi, sekolah terbaik di daratan Tiongkok itu adalah anak-anak dibekali oleh gurunya 15-20 buku dan dia baca sendiri, dan nanti akan diminta mengajarkan, menyampaikan kepada teman-temannya apa yang dia tahu. Dan ini yang selalu dicita-citakan Bapak Mendikbud kita yang sekarang, Pak Nadiem Makarim. Pak Nadiem Makarim selalu mengatakan seberapalah pengetahuan yang kita miliki, biarkan anak-anak itu saling mengisi satu dengan lain dengan bahan bacaan yang tersedia. Makanya di era digital ini beliau sangat konsen. Jadi tugas kami adalah mengimplementasikan kebijakan Pak Mendikbud kita. Coba kita lihat bagaimana Thomas Alva Edison mengatakan ilmu yang kita peroleh dari praktika hingga doktoral 10%, yang kita pelajari sendiri 90%. Dan itu dibuktikan oleh banyak tokoh dunia Pak.
bagaimana tokoh-tokoh dunia seperti Mahatma Gandhi itu, Mahatma itu artinya sang pembaca, Pak. Bagaimana India saat ini adalah negara dengan jumlah perpustakaan terbanyak di seluruh dunia, dan di dalam lama membaca itu India itu 10 jam seminggu, Pak. Itu ada 5 negara terbaik terlama membaca di dunia, itu adalah India, China, kemudian Thailand, itu semua di Asia, Pak. Nanti kalau urutan ke-10 ke atas baru ada Eropa. Indonesia sendiri berada pada urutan 16 ya. Rata-rata 6 jam seminggu. Ini ada datanya. Ya, saya kira negara-negara yang paling percaya buku itu adalah Tiongkok, India, kemudian Jepang, kemudian Korea, Singapura. Coba bayangin Singapura, Pak. Income per kapitanya sekarang 80.000 US$ per tahun. Kita 4.000, 20 kali lipat, dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berlimpah. Kita 272 juta, dia cuma 4 juta. Luas wilayah kita dengan enggak usah ditanya lah. Yang paling pertama saya ingin menyebutkan begini. Sekarang ini orang menulis lagu itu tidak membutuhkan royalti. Tapi ketika dia konser dibayar 500 juta. Ya kan? Penulis di era digital semakin terjepit. Tapi bagaimanapun tulisan menjadi sebuah keniscayaan. Jadi kalau kita mulai dari ekosistem kepenulisan, saya ingin kembali kepada teori klasiknya. Teori klasiknya, kalau Anda tidak membaca, mustahil Anda bisa menulis. Karena menulis adalah suatu proses menuangkan imajinasi, ada ide-ide pikiran yang tertuang, yang tertanam di dalam pemikiran Anda. Dan teori fundamental lagi daripada membaca itu adalah, membaca adalah suatu proses membentuk struktur berpikir dari deduktif ke induktif. Jadi saya ulangi, membaca adalah suatu proses membentuk struktur berpikir otak manusia dari deduktif ke induktif. Kalau dari deduktif ke induktif itu artinya dari yang paling rinci menjadi yang paling kompleks, atau dari mengenal huruf A sampai dengan kecepatan membaca itu 1000 kata per menit, daya serap 90%. Karena sekarang kalau daya serap kecepatan membaca 500 kata per menit, daya serap 70, itu dalam standar internasional sangat rendah. Nah, ini suatu proses yang secara klasik dan paling fundamental dulu. Yang kedua, menjadi ekosistem, dia harus ada fasilitasnya, namanya perpustakaan. Perpustakaan adalah tempat yang paling liberal demokratis bagi setiap orang, dan ini disiapkan di sini. Di semua ruang yang ada di sini, orang bebas datang di sini dari pagi sampai sore besok lagi untuk mengumpulkan semua buku referensi dan mulai menulis. Sehingga mungkin ada 2 bulan 3 bulan, orang ini kan di Eropa begitu. Orang kalau mau menulis datang ke perpustakaan, dia duduk, dia tanya petugas perpustakaan karena dia lagi konsentrasi, tolong saya diambilkan buku yang tentang ini. Apalagi dengan satu komputer, kita namanya OPAC, Online Public Access Katalog. Jadi semua tinggal kita searching, minta petugas. Dan di sini perpustakaan ini dilengkapi dengan transportasi buku dari lantai, misalnya Bapak di lantai 21. Bapak bukunya ada di lantai 8. Bapak tinggal minta petugas, itu dalam hitungan berapa detik akan datang, karena itu dikirim melalui transformasi, di orang tidak lagi antri dan sebagainya. Sistem yang ketiga adalah menulis itu kan sebuah penuangan ide kreativitas menjadi sebuah karya tercetak yang mengikuti metodologi penulisan ilmiah. Mulai dari latar belakang, tinjauan teori, kemudian potret tentang realita, kemudian kontradiksi antara realita dengan harapan, dan kemudian konklusi atau analisis untuk mengajukan solusi. Nah, ini kan tidak bisa terbentuk dalam seorang tunggal.
dia harus melalui ekosistem. Mike Tyson juga tidak serta-merta dia anak jalanan latihan tinju lalu kemudian naik ring. Waktu dia mau masuk dalam tinju profesional dia juga butuh pelatih, dia butuh tempat, butuh psikolog dan sebagainya. Dan juga semua olahragawan, karena sehebat manapun Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, ada saat tertentu dia tidak diturunkan karena ketika psikolognya menanyakan bagaimana perasaan kamu sekarang ini, dia lagi bersoal dengan pajak, lagi ribut dengan pacarnya, maka dia tidak diturunkan main. Ya sama dengan orang-orang pintar. Kenapa jarang sekali Indonesia menang di Uber Cup, lebih banyak Thomas Cup? Karena apa? Kalau kita main di luar negeri, dia cari tanggal untuk dia akan bermain yang Uber Cup itu ketika dia datang menstruasi. Ini si Yayu Basuki dulu ya, datang menstruasinya itu tanggal berapa sih? Ya ini saingan berat, kita mainkan persis dia datang bulan, kalah. Jadi ini sebuah ekosistem. Jadi membaca adalah suatu proses membentuk suruh berpikir secara dari deduktif ke induktif. Dan sekaligus berapa banyak kata yang Anda baca akan menghubungkan jutaan, miliaran, triliunan neuron dalam otak Anda. Karena itu sebuah buku yang saya baca dikatakan kalau Anda mengisi satu ilmu pengetahuan otak Anda setiap detiknya, Anda butuh waktu 30 juta tahun baru otak manusia penuh. Begitu karunia Tuhan kepada yang namanya otak manusia, mungkin tidak cukup 1 kilo beratnya itu diberikan kepada kita bagi orang yang ingin berilmu untuk mengakses semua. Jadi satu kata itu akan terus menyambungkan sehingga adalah orang-orang yang namanya dulu Singapodium ya, tanpa ada teks seperti Bung Karno, dia bisa berapi-api, berpidato berapa jam pun tidak akan kehabisan bahan, orang sudah dia. Jadi membaca adalah suatu proses memindahkan ilmu yang ada di buku ke otak kita, ya. Nah, bagaimana ekosistemnya? Ada penulisnya, ada penerbitnya, ada distributornya, ada pembiayaannya, dan ada yang membacanya. Indonesia kelaparan buku. Dia bilang saya mau bicara dengan teman-teman survei dari OECD, dari PISA, kalau dia selalu mengatakan budaya baca Indonesia rendah. Tidak, nenek moyang kita adalah nenek moyang kita semua keturunan dari orang-orang pembaca. Hanya Indonesia loh Pak yang pernah memiliki kurang lebih 100 aksara. India itu cuma 2, Urdu dan Palawa. Selainnya itu 1, Latin 1, Arab 1, China itu simbol-simbol. Indonesia ada aksara Lampung, aksara Batak, aksara Bugis, aksara Bali, aksara Jawa kuno, aksara Pego, macam-macam. Kita adalah negara dengan aksara yang terbanyak. Ini ekosistemnya betul-betul harus dibangun. Tapi satu kata kunci yang kami angkat tahun ini adalah peran sisi hulu dalam memfasilitasi sisi hilir. Bertahun-tahun Indonesia menikmati penghakiman dunia sebagai bangsa yang rendah budaya bacanya, bangsa yang rendah indeks literasinya, bangsa yang rendah daya saing globalnya, bangsa yang rendah income per kapitanya, bangsa yang rendah indeks kebahagiaannya, bangsa yang rendah indeks rasio gininya. Lah tidak bisa dia rakyat itu menolong dirinya sendiri, dia harus ditolong. Caranya bagaimana? Perbanyak buku, mulai dari perbanyak penulis, tapi dicetak massal. Lalu kemudian di era pandemi dengan segala keterbatasan, mungkin ada pemikiran agar buku-buku itu difasilitasi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sekarang tantangannya adalah bagaimana kita punya kebijakan untuk sama-sama memandang bahwa ketika orang-orang yang sedang kelaparan ini butuh intervensi langsung yang namanya PHK dan lain-lain bantuan, dan juga masa depannya untuk membekali dari segi ilmu pengetahuan, sebab bangsa ini akan terus berjalan dan bangsa ini tidak boleh mundur dari peradaban yang pernah ada sebelumnya, dan kita hanya bisa ditolong dengan sebuah ilmu pengetahuan untuk bangkit setara dengan bangsa-bangsa yang lain yang telah lebih awal meletakkan pondasi ilmu pengetahuan sebagai dasar dia untuk kompetisi globalnya. Ini penting sekali. Maka
mungkin Bapak bisa juga memencarai di Balai Pustaka yang kebetulan di bawah naungan BUMN. Itu ada rekan sahabat saya di sana. Kira-kira ada keberpihakan negara terhadap masyarakat untuk distribusi buku-buku ini dengan biaya yang ditanggung oleh negara melalui BUMN, karena di negara-negara maju selalu ada hak masyarakat minimal 2,5 sampai 10% untuk mendapatkan APBN dengan diterima dalam bentuk buku-buku bacaan. Bahkan misalnya di Norwegia itu koran itu dibayar oleh negara dan dibagi ke masyarakat. Kemudian saya pernah ditanya, terus bagaimana kritikalnya terhadap pemerintah kalau negara? Enggak, tetap aja sebagai negara demokratis bebas menuliskan yang sebenarnya, tetapi sekali lagi koran itu diperuntukkan sebagai konsumsi wajib masyarakat. Karena memang kalau mau mengukur tingkat bahan baca masyarakat paling mendasar itu, lihat aja pada berapa persen masyarakat yang terkoneksi dengan koran dan majalah. Karena itu yang paling mudah dan paling terupdate. Kalau kita mau terupdate pengetahuan kita, bacalah majalah, bacalah koran-koran itu, kan itu kan terusan. Meskipun saya kira selalu ada perkembangan, tetapi kalau saya ditanya percaya mana media sosial daripada mainstream, saya lebih percaya pada koran dan majalah. Ya. Dan kami dari perpustakaan betapapun juga dengan sistematika penulisan karya ilmiah tidak diakui sebuah karya ilmiah tanpa referensi daftar pustaka, sehingga setidaknya kami mengatakan perpustakaan itu bisa menjadi salah satu bentang hoax. Karena apa? Validasi dan cek and balancesnya dengan referensi yang ada. Kalau ada berita benar enggak? Ketika Indonesia memperingati 76 tahun kemerdekaannya, inilah momentum yang paling tepat untuk menunjukkan capaian indeks literasi Indonesia yang parameternya pada seberapa besar kita menghasilkan barang dan jasa yang bisa laku dalam kompetisi global. Artinya kalau arahan Bapak Presiden, Indonesia di 2020-2024 harus bangkit untuk memastikan neraca perdagangannya tidak minus. Neraca perdagangan itu minus kalau impor lebih besar daripada ekspor. Nah, yang kedua, bagaimana agar Indonesia merubah bahan bakunya selama ini yang diekspor mentah-mentah menjadi bahan jadi. Nah, ini adalah implikasi daripada yang saya katakan tadi. Jika indeks literasi kita sampai pada tingkat kemampuan menciptakan barang dan jasa yang bermutu yang bisa dipakai dalam kompetisi global. Jadi tidak terlambat di 76 tahun kita merdeka, semua arah pendidikan kita ditujukan kepada bagaimana penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, pembangunan karakter, dan yang paling penting adalah bagaimana menciptakan barang dan jasa yang bermutu yang bisa dipakai dalam kompetisi global. Saya kira saya ingin mengutip apa yang dikatakan Bapak Presiden Joko Widodo. Mungkin ini bisa jadi, saya kutip ini, manusia unggul adalah manusia yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki kemampuan kreativitas dan inovasi yang tinggi, jadi menyatukan antara pengetahuan, inovasi dan kreativitas untuk menciptakan barang dan jasa yang bermutu bisa dipakai kompetisi global, sehingga bisa membuka lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan income per kapita, serta menambah devisa negara untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini saya kira penting sekali. Itu kira-kira Pak makna literasi dalam mengantarkan terwujudnya cita-cita Bapak Presiden untuk manusia unggul di 2020-2024. Kami kerjasama erat dengan MAKNASA, singkatan dari masyarakat penaskahan, yang orang-orangnya rata-rata sejarawan dari kampus. Sekarang ini dipimpin oleh Bapak Dr. Nur Khalil, ya, dan kebetulan sekali juga
karena kami ditunjuk sebagai ketua tim pengkaji dan peneliti gelar pahlawan yang tak bisa dipisahkan dengan kesejarahan, sehingga ruang untuk memperdalam dan mempersiapkan semua ilmu-ilmu sejarah masa lampau kita itu semakin kuat. Satu contoh yang saya ingin berikan, itu namanya pahlawan di Indonesia. Kalau mau lebih mendapatkan referensi yang akurat, cari dulu datanya di Belanda, di mana dia dipajang sebagai pemberontak. Jadi kalau ada sejarahnya di Belanda sebagai pemberontak yang paling berat dihadapi oleh Belanda, itulah orang yang akan sangat mudah diajukan sebagai pahlawan nasional kita. Itu jadi banyak orang daerah mengusulkan calon pahlawan, begitu dicari nama-namanya di Belanda justru dia adalah mata-matanya, pendukungnya adalah kaki tangan orang-orang Belanda, nggak bisa gitu-gitu. Jadi kalau itu, nah kalau upaya untuk mengangkat setara ini, yang pertama dalam Undang-Undang 43 2017 tentang perpustakaan, kami ditugaskan untuk datang ke masyarakat di seluruh Nusantara untuk menghunting atau memburu naskah-naskah manuskrip itu untuk bisa bekerja sama dengan pemiliknya, bagaimana diduplikat agar ada di perpustakaan. Di samping ada himbauan melalui masyarakat pernaskahan agar masyarakat Indonesia yang memiliki manuskrip itu didaftarkan ke perpustakaan nasional, dan bahkan kalau mereka mau jual kita beli. Memang harga untuk manuskrip ini itu tidak ada harga pasaran umumnya menurut sakralnya oleh pemiliknya. Bahkan ada yang tidak bisa dijual, ada yang hanya bisa dibuka pada malam Jumat, ada yang hanya bisa dibaca dengan ritual tertentu, dengan pakaian tertentu, ya begitu. Tetapi kita dimandatori oleh undang-undang wajib memberi penghargaan kepada masyarakat pemilik naskah kuno yang mendaftarkannya ke Perpusnas. Dan di dalam Undang-Undang 13 2018 tentang serah simpang karya cetak karya rekam, itu mereka wajib menginformasikan, mendaftarkan ke sini di satu sisi, dan kami wajib melestarikannya. Jadi kami itu bisa membantu masyarakat yang memiliki naskah untuk dikonservasi, dilestarikan agar tidak dimakan rayap, atau kalau dia sudah, kan pasti Mbak tahu kalau namanya manuskrip itu sudah ada yang sudah usang, sudah susah. Jadi kami punya teknik atau ilmu tentang konservasi bahan perpustakaan agar bisa bukan dilaminating tapi enkapsulasi namanya sekarang itu, sehingga nanti naskah itu bisa dikembalikan. Tetapi selalu ada tingkatan ilmunya. Ketika kami kalah dan tidak mampu mengembalikan seperti naskah aslinya Babat di Ponegoro, itu kami dapat bantuan dari Library of Congress. Ada teman kami bersama dengan pustakawan kami Annabel dari British, kemudian sama-sama di Perpustakaan Nasional selama kurang lebih 3 minggu dengan peralatannya seperti perawatan baby. Dia datang dan sekarang itu Babat di Ponegoro sudah bisa dibaca seperti aslinya, Pak. Jadi ada alatnya yang sudah buram, kemudian ditaruh, kemudian ini akhirnya tulisannya bisa jernih lagi dan bagus lagi. Ya, jadi sekali lagi memaknai literasi di 7 bulan tentang kemerdekaan adalah memastikan orang-orang Indonesia memiliki ilmu pengetahuan teknologi, memiliki inovasi, kreativitas, dan kemampuan menciptakan barang dan jasa yang bisa dipakai dalam kompetisi global. Karena akhir daripada kompetisi ini adalah siapa menjadi produsen, siapa menjadi konsumen, ya. Saya kira seperti itu. Dan ini selalu dunia ini menjadi sangat kecil, ya. Jangan dikira bahan baku yang ada di Indonesia nanti akan dikirim ke negara yang sangat jauh menjadi bahan jadi sana kembali lagi ke sini. Itu kira-kira tentang kita. Nah, saya kira sistem ekosistemnya harus dibangun betul dari dunia akademisi, para penulis, perpustakaan, dan juga penganggaran kebijakan dari pemerintah, dan yang paling penting adalah distribusinya, sehingga
distribusi ini yang pesan Bapak Presiden adalah memperkecil kesenjangan antar wilayah.